Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni dengan NIM C1D1230022 dari Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas review materi percabangan if-else dalam Python. Materi ini salah satu materi yang penting dalam pemrograman, yang merupakan bagian dari mata kuliah Komputer Programming 2 bersama dosen pengampu Bapak Muhammad Razi AST MMSI. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu percabangan. Percabangan adalah fitur penting dalam pemrograman yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan suatu kondisi. Dalam percabangan, program dapat melakukan aksi yang berbeda tergantung pada nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Contoh penggunaannya sangat banyak, seperti menentukan kelulusan siswa, memberikan grade nilai, kemudian mengecek apakah angka genap atau ganjil. Percabangan membuat program menjadi lebih dinamis dan fleksibel sehingga dapat menyesuaikan perilaku program dengan kebutuhan pengguna. Kemudian, dalam bahasa Python, struktur percabangan menggunakan if, elif, dan else. If akan mengevaluasi kondisi pertama. Jika benar, maka perintah dalam blok if akan dijalankan. Jika salah, maka program akan melanjutkan ke elif, yaitu else dan if, untuk mengecek kondisi tambahan. Jika semua kondisi salah, maka bagian else yang akan dijalankan. Jadi percabangan ini sangat berguna ketika kita ingin menjalankan perintah berbeda berdasarkan banyak kondisi. Contoh pertama, kita membuat program untuk menentukan kelulusan siswa berdasarkan nilai yang diinput. Baris ini digunakan untuk mengambil input dari pengguna, yaitu nilai ujian. Kita gunakan integer agar input teks bisa diubah menjadi angka. Di sini kita pakai if kalau nilai yang dimasukkan lebih besar atau sama dengan 75, maka program akan mencetak selamat kamu lulus. Tapi kondisinya salah, yaitu nilai yang di bawah 75, maka bagian else akan dijalankan dan tampilan pesannya, maaf kamu belum lulus. Program ini adalah contoh pengguna if-else paling dasar tapi sangat umum dipakai terutama pada sistem penilaian akademik. Contoh yang kedua adalah menentukan grade nilai dari input angka. Kita gunakan percabangan if, elif, dan else untuk mengecek beberapa kondisi berurutan. Pertama, kita ambil input nilai dari pengguna dan ubah ke angka. Jika nilai 85 ke atas, maka outputnya adalah grade A. Jika tidak, tapi nilainya 75 sampai dengan 84, maka hasilnya grade B. Jika nilainya 60 sampai 74, maka cetak grade C. Dan jika nilainya kurang dari 60, maka masuk ke bagian else dan menampilkan grade D. Ini adalah contoh yang bagus untuk memahami bagaimana kita bisa mengevaluasi lebih dari satu kondisi penggunaan elif. Dan contoh yang ketiga, kita akan mengecek apakah angka yang dimasukkan ganjil atau genap dengan menggunakan operator modulus persen. Baris ini meminta input angka dari pengguna dan mengubahnya menjadi tipe integer. Jika angka dibagi 2 hasil sisanya 0, maka itu adalah genap. Jika tidak, maka itu adalah angka ganjil. Ini contoh sederhana tapi sangat sering dipakai dalam logika matematika atau permainan angka.
Fungsi dan manfaat if-else. Percabangan if-else digunakan untuk membuat keputusan logis dalam program. Dengan if-else, program bisa menjalankan perintah yang berbeda tergantung pada kondisi tertentu. Manfaatnya, membuat program lebih dinamis dan interaktif, kemudian mempermudah pengambilan keputusan, digunakan untuk berbagai kasus nyata seperti nilai, login, status barang, dan lain-lain. Kemudian, kapan if-else ini digunakan? Ini digunakan saat program butuh memutuskan sesuatu berdasarkan kondisi. Contoh penggunaannya tadi menentukan kelulusan, menampilkan grade, menentukan genap atau ganjilnya angka, kemudian memberikan respon saat user login, dan menentukan diskon atau status dan lain-lain. Ini menjadikan if-else sebagai logika utama dalam pemrograman dasar. Tips yang perlu diperhatikan dalam percabangan berjalan yaitu yang pertama, gunakan indentasi yang konsisten seperti spasi dan tab. Kemudian tambahkan titik 2 setelah if, else, dan else. Dan gunakan operator logika seperti sama dengan, kemudian lebih dari, kurang dari, dan lain sebagainya. Kemudian ubah input ke angka dengan integer jika perlu. Kesimpulannya, percabangan if-else adalah salah satu konsep dasar paling penting dalam pemrograman. Dengan logika ini, program bisa bertindak sesuai kondisi input dari pengguna dan sangat berguna di banyak aplikasi nyata. Memahami percabangan juga akan membantu kita ketika belajar topik yang lebih kompleks seperti perulangan, fungsi, dan struktur data. Sekian review saya mengenai materi percabangan if-else dalam Python. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman memahami logika dasar pemrograman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.